Tetapi bagi ulama yang berpendapat pahala bisa dihadiahkan kepada orang yang telah wafat. Misalnya dengan melakukan tahlilan membaca surah Yasin beramai-ramai, serentak dengan bersuara keras pada malam kematian atau pada malam ke-40, malam ke-100, atau malam ke-1000 pada peringatan setelah wafatnya seseorang. Adalah ulama Syafi'iyah dengan hasil ijtihadnya menafsirkan Quran Surah An-Nazm 39 di atas membolehkan hadiah pahala kepada yang telah wafat. Komentar. Tentu Anda bertanya kenapa ulama Syafi'iyah membolehkan hadiah pahala? Jawabnya, di mana Imam Syafi'i berijtihad bolehnya hadiah pahala karena beliau berada di Baghdad jauh dari tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi, kemungkinan Imam Syafi'i tidak menemui hadis atau petunjuk amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan beliau untuk melakukan ijtihadnya. Karena beliau sendirian di Baghdad. Namun, terbukti setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, maka beliau merubah atau meralat pendapatnya yang menyatakan bolehnya hadiah pahala, kolhodim atau pendapat lama, setelah beliau pindah ke Mesir menemui ulama-ulama besar yang lain yang tidak boleh menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat. Maka, Imam Syafi'i merubah pendapatnya menjadi tidak boleh menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat, qaul jadid atau pendapat baru. Komentar, di Indonesia masih banyak di antaranya yang menyatakan ikut pendapat Imam Syafi'i padahal, mereka tidak tahu bahwa Imam Syafi'i sendiri telah merubah pendapatnya tidak boleh menghadiahkan pahala pada qaul jadid atau pendapat barunya. Komentar, adapun tata cara mereka di Indonesia melakukan tahlilan hadiah pahala, juga banyak hal yang tidak menegakkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di antaranya. 1. Cara membacanya dengan beramai-ramai, serentak, dengan suara keras. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Quran Surah Al-A'raf 204, di mana Allah menyatakan, apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah kamu dengar dan simak, supaya kamu mendapat rahmat. Berarti satu yang membaca, yang lain mendengar atau menyimak. 2. Tahlilan baca surah Yasin dilakukan pada malam ke-40 atau malam ke-100, atau malam ke-1000 dari kematian. Hal ini adalah tidak ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis bahwa malam itu adalah malam yang berkat untuk beribadah dan menghadiahkan pahala. Kecuali malam-malam tersebut adalah petunjuk yang ada dalam agama Hindu. Adakah faktor lain penyebab dari beda pendapat itu? Jawabnya, memang ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya atau adanya beda pendapat di dalam mengamalkan ajaran Islam. Padahal rujukannya sama yaitu Al-Quran, hadis dan nabinya sama. Adalah penyebab utama perbedaan pendapat itu diantaranya, 1. Sifat taklid, ikut secara buta, 2. Fanatik kepada mazhabnya atau ulamanya, 3. Kebodohan, tidak mau belajar, 4. Malu berubah pada suatu kebenaran atau bertahan kepada gengsi.